Dua informasi penting dari Taspen. Yang pertama, pensiunan wajib lapor sebelum Agustus 2025. Hal ini penting untuk Bapak Ibu karena ini wajib 1 tahun sekali. Kemudian siap-siap gaji naik 2025. Presiden telah menekan RPJMN. Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini. Kita masuk di informasi pertama. Pensiunan wajib lapor sebelum Agustus 2025. Hal apakah yang wajib dilaporkan oleh pensiunan? Bapak Ibu, berikut ada informasi dari Taspen bahwa Bapak Ibu wajib lapor SPTB yang akan dilakukan atau bisa dilakukan menggunakan aplikasi andal. Lapor SPTB merupakan surat pernyataan tanda bukti diri yang dibuat oleh para penerima pensiun yang menyatakan jika dirinya masih hidup dan keadaan keluarganya yang disahkan oleh serendah-rendahnya lurah atau kepala desa atau setingkat. Lapor SPTB ini adalah untuk meyakini bahwa penerima pensiun itu adalah yang berhak menerimanya dan masih hidup. Selama ini, penerima Asabri wajib mengumpulkan SPTB dalam proses pencairan dana pensiun. Kini, penerima pensiun PNS bisa melaporkan SPTB secara online dan membuktikan bahwa penerima pensiun tersebut berhak atas pensiunannya. Lapor SPTB ini digunakan untuk yang pertama, memperbarui data diri peserta. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ada perubahan data diri, itu bisa digunakan menggunakan lapor SPTB. Kemudian update data keluarga, apakah nanti data keluarganya ada yang mungkin penambahan atau ada pengurangan. Pengurangan ini maksudnya mungkin ada yang sudah meninggal gitu ya. Nah, jadi wajib diperbarui. Karena ini berkaitan dengan nantinya ahli waris atau yang sebagai penerus ya, penerus untuk menerima pensiun nantinya. Nah, SPTB ini diperuntukkan bagi pensiun janda atau duda yang tidak memiliki tunjangan anak sesuai kriteria yang berlaku. Nanti kita akan masuk ke pensiunan kategori mana saja yang wajib melapor SPTB. Yang pertama adalah yang wajib melaporkan SPTB itu adalah penerima pensiun janda atau duda yang mulai menerima gaji pensiun pada Dapem Induk dan susulan bulan April 2025. Nah, ini ya. Jadi, ada kriteria-kriteria tertentu dari pensiunan yang wajib lapor SPTB. Salah satunya adalah penerima pensiun janda atau duda yang mulai menerima gaji pensiun pada Dapem Induk dan susulan bulan April 2025. Kedua, adalah pensiunan janda atau duda yang tidak memiliki anak yang tertunjang. Jadi tidak ada lagi anak yang menjadi tanggungannya ya. Tertunjang itu kayaknya ya menjadi tanggungan. Itu wajib lapor SPTB. Kemudian, batas usia untuk pensiun duda usia kurang dari atau sama dengan 70 tahun. Dan pensiun janda usia kurang dari sama dengan 63 tahun. Nah, jadi ini yang wajib ya. Jadi pensiun duda usianya itu kurang dari 70 tahun atau sama dengan 70 tahun wajib lapor SPTB. Kemudian pensiun janda yang usianya kurang dari 63 tahun atau sama dengan 63 tahun wajib juga lapor SPTB. Kemudian bukan merupakan peserta wajib lapor SPTB di periode tahun 2024. Nah, peserta wajib melaporkan SPTB ini nanti akan menerima pemberitahuan dari Taspen ya. Jadi peserta siapa saja yang wajib melaporkan SPTB ini nanti akan mendapatkan pemberitahuan dari Taspen. Apakah itu nanti melalui surat atau WhatsApp atau email. Nah, untuk melakukan pelaporan SPTB, Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi andal yang biasa digunakan untuk autentikasi. Nanti tinggal pilih aja lapor SPTB ya. Atau di website tos.taspen.co.id. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu menginstal aplikasi-aplikasi lain ya kan. Seolah katanya lapor SPTB akhirnya diarahkan ke yang lain, akhirnya nanti terjadi lagi penipuan ya. Jadi
untuk melapor SPTB ini di aplikasi Andal yang biasa Bapak Ibu gunakan di untuk autentikasi. Jadi tidak ada aplikasi lain. Dan website satu lagi yaitu website tos.taspen.co.id. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu menginstal aplikasi-aplikasi aneh, akhirnya nanti rekening terkuras lagi ya, ada penipuan-penipuan kemarin. Kemudian batas maksimal pelaporan SPTB ini adalah di bulan Agustus 2025. Jadi pastikan bagi Bapak Ibu untuk melapor SPTB. Nah, SPTB ini wajib lapornya itu hanya 1 kali setahun ya. Jadi 1 kali dalam 1 tahun. Nah, ini. Jadi untuk lapornya bisa menggunakan aplikasi yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk autentikasi yaitu Andal. Nanti silakan pilih menunya saja. Atau di website Taspen One Hour Online Service atau tos.taspen.co.id. Jadi wajib lapor ini hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji pensiunan, ya. Kenaikan gaji pensiunan ternyata wacana kenaikan gaji ini telah disahkan, ya. Wacana kenaikan gaji PNS TNI Polri tahun 2025 sudah pernah diumumkan sejak pertengahan tahun 2024 lalu. Terlebih, baru-baru ini Presiden Prabowo juga telah mengumumkan kenaikan gaji khusus untuk hakim, bahkan hingga 280% ya. Ternyata, wacana kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri ini telah diresmikan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 12 tahun 2025. Dokumen yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional atau yang dikenal dengan RPJMN ditekan Presiden Prabowo pada 10 Februari 2025 lalu. Tak hanya kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, dalam Perpres tersebut juga dijelaskan mengenai rencana penerapan konsep total reward atau untuk ASN kategori tertentu. Untuk diketahui, Perpres tersebut menjelaskan berbagai macam hal yang akan menjadi langkah kebijakan Presiden Prabowo. Salah satunya adalah pencapaian prioritas nasional 7 yang didukung oleh program hasil terbaik cepat. Pada poin inilah yang kemudian mencakup salah satu kebijakan atau upaya yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo, yakni menaikkan gaji ASN, terutama untuk guru, dosen, nakes, penyuluh, dan TNI Polri, serta kebijakan terkait total reward. Nah, ini ya. Jadi, yang pertama kita bahas terkait dengan kenaikan gaji ASN. Pada aturan ini disebutkan ada beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesejahteraan ASN. Pertama, terkait dengan gaji pokok, yang nominalnya hanya didasarkan pada golongan dan lama masa kerja, bukan pada pemenuhan unsur kebutuhan hidup layak. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima di masa mendatang. Kemudian terkait dengan tunjangan kinerja atau TUKIN. Perbedaan TUKIN masing-masing ASN di masing-masing instansi yang menyebabkan terlambatnya mobilitas talenta. Ketiga, terkait dengan sistem remunerasi ASN yang belum sesuai dengan prinsip competitiveness dengan sektor swasta. Adapun kenaikan gaji ini menjadi langkah penyelesaian masalah yang sifatnya hanya jangka pendek saja. Kemudian yang kedua ada konsep total reward. Berbeda dengan gaji, konsep total reward menjadi solusi jangka menengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila diterapkan, konsep total reward ini akan mengedepankan 3 prinsip, yakni keadilan, kelayakan, serta kompetitif. Namun perlu dicatat bahwa kenaikan gaji maupun konsep ini masih berupa rancangan kebijakan. Sehingga pada Perpres tersebut tak disebutkan besaran kenaikan maupun waktu atau tanggal pengumuman kenaikan gaji. Akan tetapi, pada Perpres tersebut ditegaskan bahwa rangkaian wacana kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dengan urutan yang pertama, penyelesaian proses penyusunan rancangan PP yang mengatur penghargaan dan pengakuan ASN serta evaluasi PP nomor 7 tahun 1977 tentang gaji PNS. Kemudian penataan dan konsolidasi data ASN, efisiensi belanja barang dan modal, serta asesmen kepegawaian. Jadi hingga saat ini, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji
Sehingga baik itu untuk PNS ataupun pensiunan, kenaikan gajinya masih belum kita dapatkan kapan mulai diberlakukan. Apakah tahun ini atau tahun depan. Walaupun sudah termasuk ke dalam rencana kenaikan gaji, wacana kenaikan gaji ini sudah muncul di RPJMN. Ya, bahkan ada penyesuaian gaji ini juga disebut-sebut akan dilakukan di tahun 2025. Rencana kenaikan gaji akan diumumkan oleh Presiden Prabowo. Jadi apakah kenaikan gaji ini juga akan berimbas kepada pensiunan? Mari kita tunggu saja aturan dari Presiden Prabowo Subianto.